hidup kami yang sementara ini, hidup kami yang singkat ini tetap menjadi berkat. Hidup kami yang singkat ini kami terus melayani Tuhan. Kami melayani orang-orang yang membutuhkan Tuhan dengan apa yang kami bisa Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau membuka hati kami mau mendengar isi hati Tuhan bagi kami. Kiranya Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang mengajar kami. Firman yang akan kami dengar untuk kami lakukan, firman yang akan berkuasa untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Maka kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, kehidupan gereja, kehidupan bangsa kami, karena firman-Mu lah Tuhan yang menopang seisi dunia ini. Semua dijadikan oleh firman-Mu Tuhan, semua ditopang oleh firman-Mu. Isikan hati kami buka hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau buka firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 7. Ya, kita baca mulai dari ayat 12 ya, supaya kita bisa mengerti. Nanti kita baca sampai ayat 15 ya. Ayat 12, 1, 2, 3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagimu sebagai rumah persembahyan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada Salomo setelah dia menyelesaikan rumah Tuhan, istananya, ya, dan semua yang sudah dia kerjakan. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Dan kita sudah baca. Tuhan adalah Tuhan yang mendengar doa, ya. Tuhan itu sangat suka mendengar doa setiap umatnya. Tuhan hanya bisa melakukan apapun dalam hidup kita itu hanya lewat doa. Kamu tidak akan menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Jadi doa itu satu-satunya alat untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Tetapi ada kalanya dan sering kali kita lupa berdoa, ya. Sama seperti orang Israel. Tuhan sudah ingatkan dari awal bahwa kalau engkau baik-baik mendengar suaraku, melakukan firmanku, kau akan menerima berkat.
Tetapi banyak orang Israel setelah mereka diberkati, mereka sudah masuk tanah perjanjian, mereka kemudian mulai lupakan Tuhan. Mereka mulai lupakan doa mereka. Mereka sudah mulai merasa bisa, mereka sudah mulai hidup dalam kenyamanan. Mereka mulai membangun hal-hal yang menyenangkan hati mereka. Mereka mulai melupakan Tuhan. Itu sebabnya ayat 13, Tuhan kadang mengizinkan sesuatu yang mengingatkan umatnya, ya. Tuhan kadang mengizinkan sesuatu yang tidak baik. Supaya apa? Supaya kita itu ingat. Kalau kita dibiarkan terus-menerus dalam keinginan hati kita, kita akan makin lama makin jauh dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bilang ada waktunya aku menutup langit, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu berkuasa menutup langit. Aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Jadi Tuhan kadang perintahkan belalang. Kemarin saya nonton di Afrika, sekarang ada wabah belalang. Itu miliaran belalang. Itu negara Kenya itu dia sekali lewat saja itu semua panen itu habis dimakan sama belalang. Tuhan bisa melakukan itu. Tuhan tinggal perintahkan saja. Bahkan Tuhan izinkan kadang bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umat. Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu sampai hari ini dia berkuasa. Mau dia lakukan apa saja bisa. Kalau hari ini Tuhan mau lemparkan bumi ini, hancurkan bumi ini, bisa. Tinggal hanya satu perintah saja dengan hanya hembusan nafas. Kenapa kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti tadi, menutup langit, kirim belalang, melepaskan penyakit sampar? Ini hanya seperti teguran kecil saja. Kayak seperti corona hari ini. Ini hanya teguran kecil saja dari Tuhan. Oh, kalau Tuhan mau melakukan hal yang lebih besar, oh sangat bisa. Tuhan bisa kirim saja satu komet yang besar di luar angkasa sana, begitu miliaran banyak komet yang berseliweran. Kalau Tuhan perintahkan saja satu komet besar menghantam bumi, sepertiga bumi ini hancur, bisa. Sangat gampang buat Tuhan. Jadi kalau hanya corona seperti ini, buat Tuhan ini hanya teguran kecil saja. Karena kadang umat-umat Tuhan tadi mulai lupa sama Tuhan, mulai mereka sombong, mulai mereka tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Mereka menganggap diri mereka sudah hebat. Itu sebabnya ayat 14 ayat yang biasa kita baca itu. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, Jadi kalau terjadi sesuatu, terjadi seperti tadi, sudah lama tidak hujan, kekeringan, atau kemudian ada hasil bumi yang tidak menghasilkan, atau ada penyakit sampar di antara umat-umat Tuhan, maka yang bertindak harus pertama-tama itu adalah umatku. Kita, gereja Tuhan. Kita gak bisa mengharapkan orang lain yang berdoa. Kita tidak bisa mengharapkan orang yang gak kenal Tuhan akan berseru kepada Tuhan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, berarti kita. Kita yang harus bertindak. Itu sebabnya di masa seperti ini, ya kita gak bisa menuntut pemerintah. Pemerintah melakukan tugasnya, menyediakan rumah sakit, tetapi di kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan harus bertindak. Apa tindakan kita? Baru kita lihat di ayat 14 itu. Pertama kali yang Tuhan minta dari umatnya itu
bukan langsung berdoa, bukan. Hari-hari ini kalau kita lihat di media sosial, berdoa, jauhkan kami dari sini, jauhkan kami dari corona. Tuhan lawan segala macam. Saudara, yang Tuhan minta pertama-tama dari kita semua adalah merendahkan diri. Apapun yang kita kerjakan, kalau enggak ada kerendahan hati di sana, Tuhan tidak tertarik. Mau ibadah kita, mau doa kita, mau pelayanan kita, kalau di sana hanya ada kesombongan, tidak ada kerendahan hati, Tuhan gak akan mendengar doa kita. Itu sebabnya Tuhan bilang yang pertama dan terutama yang kita lakukan adalah merendahkan diri dahulu di hadapan Tuhan. Amin. Merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah di mana kita mengakui bahwa sebetulnya kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak punya kekuatan apa-apa. Semua itu berasal dari Tuhan. Kita harus tahu, kita harus bahkan mengakui kita ini hanya seperti debu saja, kata firman Tuhan. Kita ini hanya seperti uap air saja. Bahkan kalau Daud berkata, aku ini seperti hanya sekedar cacing saja yang menggeliat-geliat, habis itu hilang, lenyap, mati. Tidak ada siapa-siapanya kita. Kalau Tuhan izinkan kadang hal seperti tadi, saya percaya kalau dari firman Tuhan ini, karena diawali dari kesombongan kita. Orang Israel itu berulang kali ditegur Tuhan karena kesombongan mereka. Bahkan mereka dibuang 70 tahun. Mereka tidak lagi bergantung pada Tuhan. Mereka lupa bahwa dulu 40 tahun mereka di padang gurun itu hanya karena Tuhan masih menopang mereka. Tiap-tiap hari mereka berharap pada Tuhan dari roti mana. Tapi begitu mereka masuk tanah perjanjian, mereka mengejar keinginan mereka sendiri, keinginan manusia mereka. Bagaimana kita bisa merendahkan hati di hadapan Tuhan? Apa tandanya bahwa kita sudah merendahkan hati di hadapan Tuhan? Ada seorang hamba Tuhan bernama Edward Reynolds berkata, yang pertama, harus ada penyesalan, kesedihan yang mendalam di hati kita. Karena kita sudah tidak lagi bergantung pada Tuhan, atau kita merasa sudah bisa, merasa bahwa kita sudah punya kekuatan, kita punya harta, kita punya uang, kita punya jabatan. Harus ada penyesalan ilahi, ya, bukan menyesal-menyesalannya sekedar nangis, bukan. Tapi ada satu penyesalan yang begitu dalam yang berasal dari Tuhan, yang membuat kita akhirnya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau di perjanjian lama itu, nabi-nabi itu mengoyakkan pakaiannya karena menggunting jenggot dan rambutnya, kemudian memakai baju kabung, dan dia mengambil abu, menaruh abu di atas kepala, dan mereka berdoa puasa berhari-hari. Tapi hari-hari ini sudah sulit kita lihat ada orang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan seperti itu. Kadang kita namanya saja doa puasa, tapi kita di tempat yang ber-AC, tempat yang enak, ya kan? Dan bukan hanya itu,
begitu nanti mau buka puasa, makanan udah bermacam-macam, udah menunggu. Jadi kadang ya doa puasa itu hanya nunggu apa aja, pindahin jam makan aja. Ya kan? Nanti makannya wah nambah lagi 3 piring, ya sama aja gitu. Bukan doa puasa seperti itu yang Tuhan mau cari. Betul gak kita menyesal? Kalau memang ada penyesalan, harusnya begitu kemudian kita selesai merendahkan diri di hadapan Tuhan, kemudian ada perubahan di hidup kita. Umpamanya, ya kalau tadinya umpamanya seperti tadi makanannya mewah, setelah doa puasa ya belajar dong sederhana. Kalau memang kita menyesal gitu. Kalau selama ini umpamanya kita hidup dalam kemewahan, ya begitu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya ada pertobatan yang sejati. Satu kali ada kalau nggak salah Nabi Israel, bangsa Israel itu udah mulai kawin campuran, kawin sama penduduk sekitar Israel yang tidak kenal Tuhan. Nah, begitu Esra berkata, kalian harus suruh pergi semua. Istrimu, suamimu yang bukan orang Israel, pergi, suruh pergi. Jadi betul-betul ada satu tindakan perubahan. Ya. Artinya sama seperti itu. Kalau kita tahu selama ini ada kompromi dalam hidup kita mulai pegang-pegang dosa, hidup dalam dosa. Begitu ada merendahkan diri, ada pertobatan sejati, betul-betul ditinggalkan. Jangan setelah itu balik lagi. Tuhan lihat semua itu. Harusnya yang kedua, tanda bahwa kita ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Kita harus mulai memberikan semua pengagungan itu kepada Tuhan. Semua yang selama ini kita rasa itu mulai kita ambil dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, kita kemudian serahkan sama Tuhan. Kita tidak lagi suka dipuji orang lain. Kita tidak suka lagi dihormati orang lain. Karena yang satu-satunya yang harus dapat penghormatan itu Tuhan. Yang harusnya dapat pujian itu hanya Tuhan. Kalaupun kita umpamanya ada suara kita bagus, talenta kita bagus, kita khotbah bagus, itu kan Tuhan yang ngasih. Kenapa kemudian kita merasa bahwa kita yang punya? Sehingga ketika orang bilang, wah Pak, saya sangat diberkati dengan khotbah Bapak, kok kita yang bangga? Emang yang kasih suara siapa? Yang kasih pengetahuan siapa? Harusnya kita bilang maaf, pujian hanya untuk Tuhan. Itu lahir dari hati kita. Tapi hari-hari ini kita hidup di dunia di mana orang suka dipuji. Bahkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan suka dipuji gitu. Bangga jadi hamba Tuhan yang ya kalau seandainya diundang kemana-mana, ya kan bisa dapat nginap di hotel yang bagus, bangga gitu, bangga bisa pergi ke Israel gitu. Boleh kita menerima seperti itu, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan gitu. Kalau orang kemudian mungkin ya mereka kan belum tahu nih, mereka puji, wah aku sangat diberkati. Ya kita yang bilang ini semua karena Tuhan. Masih adakah waktu kita kemudian merendahkan diri di hadapan Tuhan? Setiap kali kemudian kita habis melayani, kita bilang Tuhan, maafkan aku, ampuni aku kalau mungkin saja tadi aku mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin tadi aku tampil di depan, mungkin tadi aku melayani, mungkin tadi aku habis doain orang sudah sembuh. Jangan-jangan aku curi.
sedikit saja kita curi kemuliaan Tuhan, itu sudah sama dengan kesombongan. Gitu. Harusnya kita selalu ada waktu di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan memberikan kembali kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, tanda bahwa kita itu merendahkan diri, kita harus bisa selalu menilai diri kita. Kita harus punya waktu untuk mengevaluasi. Dan kemudian kita takut kalau seandainya kita mengambil kemuliaan Tuhan, bahkan dalam hal-hal yang tersembunyi. Kalau kita mau Tuhan mendengar doa kita, kita harus merendahkan diri dulu di hadapan Tuhan. Kita menyesali dosa-dosa kita memberikan hanya kemuliaan kepada Tuhan, barulah kita kemudian berdoa. Jadi berdoa pada prinsipnya adalah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan di dalam doa tadi dikatakan, dan mencari wajahku. Di dalam doa itu kita tidak sedang meminta lebih dulu apa yang kita inginkan, tapi mencari wajah Tuhan. Kita nggak peduli yang lain-lain, kita utamakan wajah Tuhan. Artinya kita itu berjumpa dengan Tuhan kan. Kalau kita melihat wajah itu kan berarti muka dengan muka. Gak usah minta apa-apa dulu, kita cari wajah Tuhan saja. Dalam suasana seperti ini, situasi begini, yang penting kita cari wajah Tuhan. Tuhan, aku mau dengar suara Tuhan, aku mau ketemu dengan Tuhan. Karena kita kadang gak tahu apa sih yang Tuhan inginkan. Bahkan doa itu sebetulnya kan bukan dulu yang meminta. Perhatikan ya, ada dua kata yang penting selalu harus kita ingat. Yang pertama itu ketetapan Tuhan. Yang satu kehendak Tuhan. Itu beda. Kalau kehendak Tuhan, semua orang di dunia ini masuk surga. Kalau kehendak Tuhan, semua orang di dunia ini tidak ada yang sakit. Itu kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, saudara dan saya semuanya baik-baik, sehat, sukses, mati masuk surga. Itu kehendak Tuhan. Tuhan menginginkan yang baik semua kepada kita. Tapi Tuhan juga punya ketentuan. Ketentuan Tuhan itu apa? Yang tidak percaya pada Yesus mati masuk neraka. Ketentuan Tuhan bahwa akan ada waktunya dunia ini akan dihancurkan. Itu udah ketentuan Tuhan. Akan ada hari kiamat. Itu udah ketentuan Tuhan. Gak bisa kita doakan ketentuan Tuhan, gak bisa. Pokoknya Tuhan bilang, kita bilang Tuhan maunya gak adalah akhir zaman. Gak bisa. Udah ketentuan Tuhan, aku mau supaya aku gak mati-mati. Bisa gak? Gak bisa. Udah ketentuan Tuhan bahwa kita ini pasti suatu saat akan mati. Kehendak Tuhan kita masuk surga, tapi pada kenyataannya nanti tidak akan semua orang masuk surga. Yang bisa kita doakan itu adalah kehendak Tuhan. Makanya yang perlu kita cari tahu itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, atau atas bangsa ini. Sebab kalau kita gak mengerti kehendak Tuhan, kita gak tahu apa yang kita doakan. Ada orang, baru saya dengar di media sosial,
2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ada satu pendeta datang di satu gereja besar di Medan. Dia doa, katanya bahwa Indonesia Indonesia akan terbebas dari corona, Indonesia akan diselamatkan, Indonesia akan dijaga oleh Tuhan segala macam. Mana kenyataannya? Karena kadang bisa saja orang berdoa, dia belum mengerti kehendak Tuhan, walaupun dia bilang dia dekat sama Tuhan, belum tentu. Banyak nabi-nabi palsu. Oh, Israel, Yehuda, aku akan damai-damai saja, Tuhan akan menjagamu. Tuhan bilang, aku gak bicara sama nabi itu. Bilang sama bangsa Israel, oh, sebentar lagi Israel akan ditunggang balikan dan Israel akan ditawan dibawa ke Babel. Karena dosamu sudah menumpuk, kata Tuhan. Ya kita rindu juga ada nabi-nabi yang ngomong hari-hari ini. Bukan hanya menyenangkan telinga saja. Kenapa? Karena udah diundang di gereja besar, PK-nya besar, mana berani dia bilang. Tapi dia gak dengar suara Tuhan. Kalau Tuhan bilang, aku bilang gereja ini akan kosong, katanya, berani gak dia ngomong begitu? Makanya yang paling penting itu cari wajah Tuhan. Supaya apa? Supaya waktu kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan bicara sama kita, kita tahu. Jadi doa itu sebetulnya kita hanya mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kalau kehendak Tuhan itu masih bisa kita doakan, masih bisa kita minta. Ada beberapa kali Tuhan kok sudah mengatakan, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora, kata Tuhan kan. Terus datang Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 50 orang saja di sana yang sungguh-sungguh, apakah Tuhan akan menunggang balik? Tuhan bilang, oh enggak. Kalau Tuhan tadi udah mau menghancurkan. Terus Abraham pikir-pikir, jangan-jangan gak ada 50, 40. Tuhan bagaimana kalau 40? Oh, kalau ada 40 gak akan aku hancurkan. Abraham mikir lagi kan, jangan-jangan gak ada 40. Dia minta 30. Kehendak Tuhan masih bisa kita minta untuk supaya Tuhan melakukan yang berbeda. Tapi ketentuan Tuhan ternyata di sana tidak ada jumlah yang seperti Tuhan bilang. Tuhan harus hancurkan Sodom dan Gomora. Makanya yang penting hari-hari ini kita cari wajah Tuhan. Lalu ketika Tuhan ngomong sama kita, Tuhan ingatkan kita, jangan-jangan ada hal-hal yang sudah jahat selama ini kita lakukan. Makanya waktu kita dengar suara Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, ini yang Tuhan mau, bertobat, berbalik. Jadi bukan hanya sekedar doa saja. Kalau kemudian kita gak berbalik, kita gak merubah cara hidup kita, cara berpikir kita selama ini, bagaimana mungkin Tuhan bisa mendengar doa kita? Gak akan. Ini masalah corona ini, Tuhan hanya menegur kita dengan cara yang kecil. Kalau tadi kita bilang, Tuhan sudah tetapkan hal ini terjadi. Kita gak bisa memperpendek masa terjadi corona, tapi memperpanjang bisa. Kalau umat-umat Tuhan tadi gak berdoa, gak merendahkan diri, gak berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ya mungkin akan lebih panjang. Tapi kalau umat-umat Tuhan, kita gereja Tuhan, mengambil keputusan untuk merendahkan diri, untuk meninggalkan jalan yang jahat, kita cari wajah Tuhan, kita dengar suara Tuhan, minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan janji, apa katanya tadi? Maka yang pertama dia bilang, aku akan mendengar dari surga. Tuhan bilang, aku akan dengar.
Bukan hanya dengar, dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka. Jadi dosa itu bukan hanya bicara dosa pribadi-pribadi, memang secara pribadi-pribadi mungkin ada orang-orang yang sudah seperti tadi kita bilang, sudah mulai merasa tidak perlu Tuhan, sudah mulai merasa, sudah mulai mengambil kemuliaan Tuhan, sudah mulai kompromi dengan dosa. Tetapi kita juga perlu berdoa secara bersama-sama, karena masalah ini sudah menjadi masalah bangsa. Makanya kita perlu sama-sama merendahkan diri, sama-sama berdoa, sama-sama bertobat. Jangan pikir dosa itu hanya orang yang mencuri, membunuh, memperkosa, bukan itu. Ada dosa yang tak kelihatan, ada dosa yang hanya di dalam hati, ada dosa yang hanya di dalam pikiran. Dan Tuhan tahu itu semua. Hari-hari ini ya kita mewakili, sekali lagi ya kan, gereja Tuhan, kita mewakili hamba-hamba Tuhan, kita mewakili umat-umat Tuhan, mewakili bangsa kita ini. Kitalah yang datang merendahkan diri, kita yang datang mencari wajah Tuhan, kita yang datang berdoa, kita yang mengaku dosa kita, dosa bangsa ini, dosa umat-umat Tuhan, dosa gereja Tuhan yang mungkin selama ini sudah mulai hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam kompromi dengan dosa, hidup dalam kemewahan duniawi. Gak apa-apa, biarlah kita yang dulu berdoa di hadapan Tuhan, nangis di hadapan Tuhan, dan kita bilang kami mau bertobat. Jangan merasa kecil, saudara. Satu orang buat Tuhan itu sudah cukup. Ada orang yang bisa berdoa kalau rame-rame. Ada orang bisa menyembah kalau rame-rame. Hadirat Tuhan luar biasa ya waktu kita kemarin sama-sama. Tapi kalau sendiri gak bisa dia berdoa, gak bisa dia menyembah. Kita udah hidup di dalam model seperti ini. Padahal kalau Tuhan itu satu orang saja yang betul-betul merendahkan diri, cari wajah Tuhan, bertobat, Tuhan dengar doanya untuk memulihkan negeri. Daniel, dia sendiri saja berdoa. Yusuf sendiri. Gak penting buat Tuhan rame-rame sesungguhnya. Bahkan pagi ini saya ada baca renungan. Dia bilang Tuhan akan sengaja mencerai-beraikan kita. Saya baca sedikit Yohanes 16 ayat 32. Lihat saat yang datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku sendiri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan sengaja izinkan orang-orang Kristen itu dicerai-beraikan. Seperti sekarang, disuruh sendiri-sendiri. Nih, aku biarin kamu sendiri-sendiri. Karena selama ini jangan-jangan kita itu udah fokus dengan diri kita sendiri, fokus dengan kepentingan-kepentingan yang di luar dari kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan sekarang izinkan kita tercerai-berai supaya kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Selama ini jangan-jangan kita bergereja, kita itu menyembah Tuhan itu hanya senang rame-rame, senang kalau semuanya lengkap alat-alatnya. Sekarang Tuhan mau izinkan kita, nih saya mau lihat, apakah kita hanya bergantung kepada yang kelihatan. Jangan-jangan selama ini kita hanya bergantung pada perasaan-perasaan pengalaman kita sendiri, bukan oleh hubungan yang dalam pribadi dengan Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita hanya bergantung
Menyembah Tuhan itu kalau banyak berkat-berkat saja. Lagi sehat, lagi banyak berkat, baru kita rasanya semangat puji Tuhan. Sekarang gimana? Apakah kalau nggak ada berkat, kalau nggak ada sound system, nggak ada orang lain, nggak ada yang lain-lain, masihkah kita menikmati? Ini akan ujian buat kita. Dan Tuhan akan meninggalkan kita sendiri supaya kita bisa berdoa dengan Dia. Kita berdoa supaya lewat masa-masa seperti ini, yuk kita bangun hubungan intim pribadi dengan Tuhan. Gimana caranya? Mulai merendahkan diri di hadapan Tuhan. Buat jemaat-jemaat Tuhan juga ya, dimanapun berada, para labora ya. Kita berdoa, mungkin satu waktu kita akan ambil waktu untuk berdoa, mungkin 3 hari berdoa khusus untuk cari wajah Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mungkin 3 hari atau mungkin 10 hari berdoa untuk bangsa ini, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nggak usah dulu minta supaya apa-apa yang kita inginkan. Kita cukup merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian kita mencari wajah Tuhan. Kemudian kita mengakui dosa-dosa kita. Itu saja. Tuhan janji kok, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan memulihkan negeri kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Pada hari ini mewakili umat-umat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa. Kita harus punya waktu untuk mengevaluasi pelan-pelan. Minta Tuhan mengingatkan kesombongan-kesombongan yang selama ini mungkin sudah mulai ada di dalam pikiran, hati kita, tindakan kita. Kita mau supaya Tuhan mengampuni kita. Kita mau supaya Tuhan kalau perlu merenungkan hati kita. Kita bawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita tidak mau mengambil sedikit pun kemuliaan Tuhan. Karena semua kemuliaan hanya milik Tuhan. Karena semua pujian hanya milik Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita ini milik Tuhan. Ya Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan mengakui setiap dosa-dosa. Banyak kali kita jadikan Tuhan itu hanya alat untuk mendapatkan keinginan kita. Kita pakai Tuhan hanya untuk menerima berkat-berkat-Nya saja. Tapi hari ini kita mau berkata, Tuhan, ampuni kami. Selama ini kami hanya mencari keinginan kami, Tuhan. Tapi hari ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari bawa di hadapan Tuhan. Mari bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami berseru, Tuhan. Kami merendahkan diri kami, ya Tuhan. Kami ini hanya debu, Tuhan. Kami hanya uap saja, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan. Oh haleluya. Lawat kami, Tuhan. Tuhan, tegur kami, Tuhan. Oh
Betapa sering Tuhan pujian kami hanya pujian sebatas bibir saja. Doa kami hanya untuk menyenangkan diri kami. Sesungguhnya kami hanya mau mengejar berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Kami kadang tidak peduli bahkan apakah kami berjumpa dengan Tuhan. Kami gampang bersungut-sungut kalau apa yang kami minta kami belum terima. Kami seringkali menganggap Tuhan itu tidak baik, tidak adil ketika kami tidak mendapatkan yang kami minta. Kami seringkali tidak sadar bahwa kami ini hanya seperti uang saja. Kami ini hanya debu, Tuhan, debu tanah yang akan kembali jadi tanah ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang besar, yang dahsyat, yang kekal, yang tidak berubah. Setiap lutut akan berteduh Tuhan, semua orang akan mengaku Engkau. Segala pujian penyembahan hanya untuk Tuhan. Yesus, hari ini kami berdoa Tuhan. Kami hidup di tengah-tengah bangsa yang banyak kali menyakiti hati. Kami hidup di tengah-tengah gereja di mana banyak hamba-hamba-Mu menyakiti hati-Mu Tuhan, mencuri kemuliaan-Mu, berpesta orang, menyombongkan diri dengan kekayaan dunia mereka. Bangga dengan pengetahuan-pengetahuan mereka, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami umat Tuhan kami meminta ampun. Ampuni gereja, ampuni hamba-hamba-Mu Tuhan, ampuni umat-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, kami minta Tuhan supaya Kau melalui kami memulihkan pulihkan keadaan gereja-Mu di akhir zaman ini. Pulihkan hati hamba-hamba-Mu pelayan, supaya mereka merendahkan diri di hadapan-Mu. Ampuni yang selama ini mereka sudah merasa diri kaya Tuhan, padahal kami begitu miskin. Ada banyak gereja yang tidak peduli dengan orang-orang yang kekurangan. Mereka menikmati makanan yang mahal, sementara banyak orang yang kelaparan. Mereka memakai uang persembahan untuk hal-hal yang mewah, sementara banyak yang kekurangan. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman ini ya Tuhan. Pulihkan hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, remukkan hati kami hamba-hamba-Mu. Pulihkan gereja-Mu Tuhan, sucikan murnikan kami Tuhan. Begitu banyak kami mendengar percabulan di antara hamba-Mu. Begitu banyak kami dengar Tuhan, kesombongan, perselisihan, pertikaian antara hamba-Mu. Tuhan, ampuni kami Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan, tegur kami Tuhan, supaya kami jangan menyimpang Tuhan. Yesus, kami tidak meminta Tuhan supaya corona ini selesai, berakhir.
Kami tahu semua sudah dalam rencana-Mu. Yang kami minta Tuhan supaya ada kebangunan rohani, ada kebangunan pemulihan di antara umat-umat Tuhan, gereja Tuhan. Kalau Kau merasa teguran ini belum selesai, tegur kami sampai selesai, sampai kami sungguh-sungguh bertobat, berbalik dari jalan-jalan kami yang salah. Tegur kami sampai kami merendahkan hati kami serendah-rendah. Tegur kami sampai kami hanya memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, sehingga tidak ada sedikit pun kemuliaan Tuhan yang kami curi. Yesus, hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu kemuliaan, hanya bagi-Mu pujian Tuhan, hanya bagi-Mu segala kekayaan, hanya bagi-Mu segala hormat. Yesus, yang kami minta Tuhan, lawat kami lagi Tuhan. Mungkin ini lawatan-Mu yang terakhir kali sebelum Engkau datang ke dunia ini. Lawatan-Mu sebelum Engkau menjemput kami, gereja-Mu Tuhan, menjadi mempelai wanita. Tuhan, hamba berdoa, kami berdoa dari tempat ini supaya umat-umat Tuhan berdoa di mana-mana, supaya kami berdoa untuk kami merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya kami mencari wajah Tuhan, supaya kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Oh Tuhan, secara manusia kami rindu ini berhenti, seperti Engkau berkata, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, walaupun itu menyakitkan, supaya kami dipulihkan Tuhan, supaya kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula, supaya gereja-Mu disempurnakan di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini menjadi doa kami. Ini belum selesai Tuhan, ini baru awal di mana kami akan mencari wajah-Mu. Kami merendahkan hati selama berhari-hari, minggu-minggu ke depan kami akan terus mencari wajah Tuhan dalam doa pribadi kami, di rumah kami masing-masing. Dan Kau akan menyatakan kemuliaan-Mu, pemulihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akhiri doa puasa kami sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.